Hey guys, welcome to my YouTube channel and this is my video and then enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri dengan NIM 502023-048. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengajar Dr. Hasanul Mulkan. Mana saya di sini akan menjelaskan materi bab 4 tentang Pancasila pada masa Orde Baru. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami dari video saya ini. Jadi teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Selamat menonton. Pembelajaran ini akan terbagi dalam 3 materi. Yang pertama, latar belakang lahirnya pemerintahan masa Orde Baru. Yang kedua, pengembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, kekurangan dan kelebihan sistem pemerintahan masa Orde Baru. Jadi, kita mulai pada yang pertama, yaitu latar belakang lahirnya masa Orde Baru. Jadi, apa itu Orde Baru? Orde Baru merupakan orde setelah Orde Lama yang dimana masa pemerintahan terlama di Indonesia yang kurang lebih pemerintahan itu terjadi selama 30 tahun yang dimulai pada tahun 1966 dan berakhir sekitar 1698. Pergantian kepemimpinan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto menandakan berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru juga ada sebuah tuntunan di mana mahasiswa turun unjuk rasa kepada pemerintah untuk menuntut ada 6 tuntunan reformasi setelah masa Orde Baru, di mana yang pertama tuntunan itu berisi perubahan terhadap Undang-Undang 1945, di mana pada masa Orde Baru kekuatan tertinggi itu ada pada DPR dan MPR. Ya, di mana seharusnya kekuatan tertinggi itu ada pada tangan rakyat. Karena balik lagi kekuatan itu ada di tangan rakyat, mau itu pemerintahan atau apa. Jika rakyat tidak menghendaki atau apa, semua tidak bakal terjadi. Yang kedua, tuntunan berisi penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, yang dimana tugasnya ABRI itu seharusnya menjaga dan mengamankan negara, dan disitulah mahasiswa mengunjuk agar tentara bisa kembali ke barat pertempuran dan memundurkan diri dari politik. Nah, tuntunan ketiga yaitu tentang otonomi daerah, karena daerah merupakan tujuan dari rakyat Indonesia. Sebagai tuntunan agenda reformasi karena dilema dan sulit mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, dan dilihat juga akan munculnya resiko-resiko gerakan separatis serta hilangnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah, karena daerah-daerah tertentu juga harus diperhatikan lagi oleh pemerintah, terutama bagian otonomi daerahnya. Tuntunan keempat yaitu tentang kebebasan, di mana tuntunan ini berisi tentang aspirasi rakyat yang menentang kontak dengan pemerintah agar tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasinya. Karena pada zaman dulu, pada zaman Orde Baru, pemerintah melarang rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, karena setiap rakyat yang menyuarakan aspirasinya itu akan menghilang secara misterius pada masa pemerintahan Soeharto. Tuntunan kelima adalah untuk mewujudkan kehidupan demokrasi di Indonesia, di mana pada masa Orde Baru demokrasi yang nyala saja namun tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. 6. Tuntunan ke-6 adalah penegakan hukum HAM dan pemberantasan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, di mana setelah terjadinya pemberontakan aksi mahasiswa, DPR dan pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu isinya setiap orang yang
secara melawan hukum, melakukan perbuatan di mana memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun. Nah, materi kedua adalah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, teman-teman, pada pembahasan ini pernah terjadi meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 yang telah meruntuhkan konfigurasi politik dan era demokrasi terpimpinnya yang bercorak dan otoriter. Tarik-menarik demokrasi terpimpin yang mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965 yang menyusun kudeta PKI yang gagal yang kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Nah, dari hasil pemberontakan itu akhirnya Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Supermersa 1966 yang ditujukan kepada Soeharto. Yang pertama, isi surat itu adalah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Isi surat kedua yaitu mengadakan koordinasi pelaksana pemerintah dengan panglima-panglima dan angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Isi surat ketiga adalah melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dari ketiga itu adalah isi surat dari Soekarno untuk Soeharto pada bulan September. Nah, pada masa ini juga ada yang namanya rezim pada masa Orde Baru, di mana dia berkuasa dalam tindakan penguasaan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai leluhur Pancasila, yaitu pertama melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, di mana 32 tahun itu bukan waktu yang singkat. Terjadinya penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui gerakan P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Yang ketiga, adanya penindasan ideologi sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara, di mana pada masa ini juga di mana orang yang menyuarakan aksi dia akan menghilang secara misterius pada masanya Soeharto. Yang keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Aceh, Irian Jaya, dan di Tanjung Priuk, kasus pengerusakan pada 27 Juli dan lain sebagainya. Yang kelima perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi dan golongan minoritas. Nah, materi yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Kelebihannya, kebutuhan pangan masyarakat di mana penerapan sistem revolusi hijau dan bidang pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Disitulah terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat pada masa itu. Nah, kelebihan yang kedua adalah berhasil melakukan program keluarga berencana yang sebelumnya tidak terrealisasikan. Nah, kelebihan yang ketiga adalah kestabilan keamanan negara semakin meningkat, di mana pada masa Soeharto itu setiap orang yang melakukan aspirasi dia akan menghilang secara misterius. Itulah yang membuat keamanan di negara ini semakin meningkat. Yang keempat, sudah mulai bekerja sama dengan pihak asing dan banyak menerima pinjaman dan dana dari luar. Nah, jadi sekarang kita membahas kekurangannya. Di mana kekurangannya itu meningkatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pada semua kalangan masyarakat. Dan yang kedua,
Rasa ketidakpuasan rakyat bermunculan di berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua yang tidak tersentuh oleh pembangunan. 4. Kebebasan berpendapat masih sangat terkekang dan yang melawan akan menghilang. Poinnya adalah setiap orang yang menyuarakan aspirasi akan menghilang secara misterius. Dan yang keempat, kekuasaan yang berkelanjutan dan tidak terdapat tanda-tanda akan mundur, yaitu seperti Soeharto yang menjabat presiden selama 32 tahun lamanya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu meski terdapat kekurangan dan kelebihan pada Pancasila pada masa Orde Baru, akan tetapi Pancasila akan menjadi dasar negara Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, teman-teman, jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf kurang lebihnya bila ada kesalahan. Pada Allah saya memohon ampun. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan saran atau komentar, silakan komen di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Bye bye.